Kunut bagi sebagian orang, bagi sebagian kelompok adalah suatu amalan yang sesat. Dan seperti yang kita tahu bersama, wa kullu dhalalatin finnar. Setiap yang sesat itu akan maknyus di neraka. Oke. Kali ini kita akan membahas itu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ferry Irwandi, beliau punya satu segmen yaitu teman makan, di mana dia hanya berbicara tentang sesuatu yang ingin dia bicarakan saja. Dan meskipun begitu, tidak bisa dipungkiri di segmen itu, di konten itu masih banyak muatan-muatan penuh ilmu dan positif gitu ya. Jadi mengkiblat dari itu, saya akan melakukan hal yang sama, hanya berbicara di depan kamera, mengangkat apapun yang ingin saya utarakan, dan ya pastinya ada muatan ilmunya, ada muatan positifnya, ada sesuatu yang bisa Anda dapatkan dengan mengklik video ini, seperti itu. Ya, ini juga untuk upaya saya dalam mengobati keinginan untuk menjadi seorang yang besar ini ya, yang tidak kunjung saya dapatkan ini, seperti itu. Di kitab Al-Adhkar karangan dari Syekh Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau mempunyai kunyah Aba Zakaria padahal tidak menikah. Oke. Jadi tidak seperti namanya, kitab ini membahas tentang zikir-zikir apapun itu. Jadi bagi Anda yang ingin mencari referensi untuk zikir-zikir, alangkah baiknya Anda beli kitab ini. Silahkan diklik keranjang di bawah ini ya. Di mana? Lo hilang lah. Oke. Saya tekan Imaratullah Surabaya, halaman 57, babun kunuti fi subhi. Ini sudah hampir berkali-kali kita unggah ya, namun tidak menutup kemungkinan Anda masih belum tahu tema ini. Babul kunuti fi subhi, utawi iki bab nerangake kunut ing dalam salat subuh. Ya'lam anna al-qunuta fi salati subhi sunnatun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salat subuh kunut dalam salat subuh itu adalah sunnah. Lil hadis sahih fihi, karena adanya hadis sahih berkenaan dengan kunut itu. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqa ad-dunya. Jadi diceritakan dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lam yazal yaqnutu fi subhi, tidak pernah meninggalkan membaca kunut dalam sholat subuh hingga beliau meninggalkan dunia ini. Rawahul Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in wa qala hadisun hasan. Dikatakan oleh Imam Hakim Abu Abdullah di Kitab Al-Arba'in, dia juga berkata hadis ini adalah sahih. Seperti itu. Jadi kalau nggak salah, Ustaz Yazid Jawas itu pernah berfatwa kalau semua hadis tentang kunut itu adalah dhaif, gitu teman-teman. Tapi kalau di sini
kata Imam Nawawi ad-Dimishqi, bukan yang sini ya, bukan yang jadi Imam Nawawi itu ya bukan Nawawi Banten, tapi Imam Nawawi ad-Dimishqi. Seperti itu. Wa'alam anna al-qunut masyru'un 'indana fi as-subhi wa huwa sunnatun mutaakkidah. Law tarakahu lam tabtu salatuhu lakin yasjudu lis-sahwi sawa'un tarkuhu wa sawa'un tarakahu 'amdan aw sahwan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kunut itu disyariatkan dalam mazhab Syafi'i di salat subuh, dan itu hukumnya adalah sunnah mutaakkidah atau sunnah yang sangat dianjurkan, sangat diunggulkan. Kalau kita di SD dulu, sunnah muakkadah adalah sunnah yang bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah meninggalkan gitu. Itulah kira-kira. Walaupun ditinggalkan, sholatnya tidak batal, tetapi sujud sahwi. Ingat, ini dalam mazhab Syafi'i. Lupanya itu karena sengaja atau karena lupa gitu. Ini masih panjang sekali, tapi karena durasinya sudah cukup saya kira. Oke. Wa ma ghairu subhi min as-salawatil khamsi fa hal yaqnutu fiha? Dan adapun di sholat selain subuh dari sholat 5 waktu, apakah ada yang dianjurkan berkunut? Nah, fihi thalathatu aqwalin. Kita baca dulu. Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala al-ashhar al-masyhur minha annahu in nazala bil muslimin nazilatun qanatu wa illa fala. Satu. Jadi di sholat selain subuh itu ada 3 pendapat. Yang satu adalah yang masyhur, yaitu ketika di suatu komunitas muslim, di suatu perkampungan itu ada nazilah, ada sebuah musibah, qanatu wa illa fala gitu. Jadi yang kita kenal dengan qunut nazilah. Ini saya melakukan mungkin pernah, yaitu ketika ada di fase itu loh, COVID-19. Nah, itu di sholat Jumat kita qunut nazilah. Wasani yaknutuna qanata yaknutu. Nah, ini nanti di yang benar yaknatu apa yaknutu? Yaknutu mutlaqan. Pendapat kedua adalah di semua sholat itu berqunut. Wasalis la yaknatu mutlaqan. Pendapat yang ketiga adalah tidak berqunut secara mutlak. Wallahu a'lam. Wa yustahabbul qunutu 'indana fi an-nisf al-akhir min syahr Ramadan fi rak'atil akhirah min al-witri. Wa lana wajhun ay yaqnuta fiha fi jami' syahr Ramadan. Wa wajhu thalithin fi jami' sunnah wa huwa madhhab Abi Hanifah wal ma'ruf min madhhabina wal awwal wallahu a'lam. Oke, seperti itu saja pembahasan kita kali ini. Cukup klise, cukup biasa, tapi ya seperti itulah. Allah a'lam bishawab. Don't forget to like, subscribe, and comment, and share my video to all of your friends, your family. Ila liqa ma'a salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kamera ini.